Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pendidikan Matematika SD 1. Saat ini kita akan membahas tentang materi etnomatematika. Tujuannya adalah agar kalian nanti memahami apa yang pengertian etnomatematika, bagaimana contoh penerapan etnomatematika pada pembelajaran. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui ya pengertian etnomatematika. Etnomatematika diperkenalkan pertama kali oleh De Ambrosio. Dia adalah seorang matematikawan yang berasal dari Brasil. Sudah cukup lama, yakni pada tahun 1977. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mengetahui open-ended itu merupakan temuan dari matematikawan yang berasal dari Jepang, maka saat ini untuk etnomatematika itu penemuan dari matematikawan Brasil. Mungkin kalian agak asing dengan istilah etnomatematika. Secara bahasa, etnomatematika ini berasal dari kata etno, matema, mathematics ya. Etnomathematics kalau diinggriskan. Etno diartikan sebagai sebuah konteks sosial budaya. Baik itu bahasanya, kode perilaku, mitos, simbol ataupun yang lain. Sedangkan matema di sini diartikan seperti mengukur, pengkodean. Kalau kita di matematika kan diartikan sebagai menghitung ya. Ini hampir sama. Kemudian tics di sini dari tekne yang berarti teknik. Adapun secara istilah, De Ambrosio mengemukakan pada tahun 1985 bahwa etnomatematika merupakan sebuah matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya. Ya, baik itu masyarakat nasional, suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan kelas profesional. Jadi kalau walaupun sudah cukup lama ditemukan etnomatematika, namun pada saat ini masih sangat banyak yang ingin meneliti dan menerapkan etnomatematik ya. Apalagi kalau di Indonesia, etnomatematika itu sangat cocok karena kita tahu bahwa negara kita mempunyai keragaman budaya yang cukup besar. Nah, di dalam pengertian etnomatematika secara istilah itu juga dikembangkan lagi pada tahun 99 oleh De Ambrosio juga, yang dia lebih memperluas makna etnomatematika dari sebelumnya, yakni diartikan sebagai gaya, model, atau teknik menjelaskan dan memahami dalam terkait sama lingkungan alam dan budaya dalam sistem budaya yang berbeda. Jadi kalau awalnya itu matematika adalah dipraktekkan di antara kelompok budaya, tapi saat ini justru matematika itu sebagai gaya untuk menjelaskan lingkungan alam dan budaya, jadi lebih luas. Kemudian disampaikan juga bahwa etnomatematika itu saat ini juga berkembang sebagai metode pengajaran agar mempermudah siswa dalam memahami materi, terutama agar materi itu mereka pahami kaitannya langsung dengan budaya mereka yang merupakan aktivitas sehari-hari masyarakat. Misalnya contoh yang mudah dalam materi bangun datar. Nah, di dalam bangun datar itu mereka mungkin contohnya membawa makanan khas di daerahnya yang bentuknya lingkaran. Nah, misal terus ada yang membawa jajan pasar apa kayak gitu. Itu contohnya. Nah, dari situ mungkin dia langsung menghitung diameternya, kemudian unsur-unsur lingkaran tersebut, nah, dan lain-lain. Itu salah satu contoh. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa sekarang ini di bidang etnomatematika, matematika yang timbul dan berkembang di masyarakat dan sesuai dengan kebudayaan setempat merupakan pusat proses pembelajaran dan metode pengajaran. Jadi dengan adanya etnomatematika itu justru kita menjadikan lingkungan yang ada di dekat mereka atau budaya yang ada di dekat mereka itu sebagai sumber pembelajaran. Apapun itu bisa dipakai ya. Misalnya kalau di Jawa itu ada istilahnya hitung-hitungan Jowo, peton atau apa ya. Nah, di situ kita berarti sedang mempelajari terkait dengan bilangan ya, operasi bilangan. Nah, terlepas dari benar salahnya
kepercayaan itu. Nah, tapi kan di situ siswa akan terlatih ya. Oh, bagaimana kalau menghitung ini sama ini? Oh, ini tambah ini ya. Jadi itu dia seperti dihadapkan pada sebuah pola pengkodean dan bilangan. Nah, ini salah satu contoh penerapan etnomatematika. Kemudian, strategi yang bisa digunakan dulu dalam mengajarkan etnomatematika itu ada CTL, Contextual Teaching and Learning, dan PMRI atau Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Artinya gini, kalau kita mau menggunakan etnomatematika dalam pembelajaran, kita bisa menggunakan salah satu dari CTL atau PMRI, atau dikatakan CTL itu kontekstual, PMRI realistik. Jadi kontekstual sama realistik itu dua hal yang mirip ya, tapi berbeda. Maksudnya gimana? Saya kasih gambaran. Kalau misalnya kontekstual berarti kalian misalnya mengangkat sebuah materi matematika itu dikaitkan dengan hal-hal yang ada di dekat mereka, sekitar mereka. Misalnya di daerah pesisir pantai. Nah, kamu di situ akan mencari materi matematika mengkaitkan dengan laut, kemudian dengan benda-benda di pantai itu apa, pasir, apa dan lain-lain. Nah, kalau misalnya realistik itu belum tentu kontekstual, tapi kalau kontekstual pasti realistik. Realistik itu halnya nyata. Misalnya, kamu mau membuat materi kemudian di situ tentang salju misalnya. Salju di Indonesia tidak ada, tapi realistik. Nah, maka salju itu tidak kontekstual bagi siswa. Tapi dua pendekatan ini, realistik dan kontekstual, bisa menjadi salah satu pilihan untuk menerapkan etnomatematika. Nah, dengan adanya etnomatematika akan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan kehidupan mereka, ya, terutama terkait dengan budaya. Akhirnya mereka akan mengetahui dan memahami bahwa matematika itu sebuah pembelajaran yang bermakna. Artinya mereka sudah dapat merasakan ya pembelajaran yang lebih bermakna. Kalau pembelajaran lebih bermakna, tentunya tujuan pembelajaran akan tercapai. Ya seperti tadi, misalnya sekolahnya dekat dengan pantai, materi matematikanya dikaitkan aja semuanya dengan hal-hal pantai, soal-soalnya, permasalahannya, istilahnya investigasinya atau percobaannya, semua dengan hal-hal yang ada di sekitar itu. Siswa akan merasa, oh ternyata ilmu matematika itu sangat bermanfaat ya, bisa diterapkan dengan mereka karena itu kan di sekitar mereka. Kemudian menjadikan pengetahuan tentang etnomatematika tersebut sebagai bahan rujukan dalam penyampaian materi maupun pembuatan soal pemecahan masalah kontekstual. Jadi dengan adanya etnomatematika itu justru menjadi bahan rujukan ya dalam penyampaian materi maupun pembuatan soal pemecahan masalah kontekstual. Jadi kayak misalnya ya, tadi di pantai itu ada sekolah SD, kita sedang berbicara tentang volume kerucut, kita mengukur volume itu bagaimana. Nah, mereka menggunakan bahan pasir untuk mengukurnya. Nah, ketika kita menggunakan etnomatematika yang seperti itu akan bisa memacu permasalahan lain yang kontekstual. Oh ternyata pasir itu bisa digunakan untuk mengukur volume. Nah kemudian akhirnya mereka malah justru ada pembelajaran lain. Bagaimana kalau pasirnya jenisnya yang pasir putih? Bagaimana kalau pasir? Nah itu salah satu contoh. Kemudian di etnomatematika itu bisa menjadi sebuah sarana untuk memotivasi, menstimulasi siswa dan mengatasi kejenuhan dan kesulitan dalam belajar matematika. Tidak dipungkiri kalau pas pelajaran matematika itu siswa akan jenuh ya karena kakunya matematika. Tapi kalau kita menggunakan etnomatematika di sebuah pembelajaran, mereka akan senang ya. Misalnya itu tadi contoh, saat ini kita belajar lingkaran, besok membawa makanan yang ada di sekitar kalian atau makanan khas di daerah kalian yang bentuknya lingkaran kayak gitu, mereka akan membawa itu. Nah kemudian
Saat itu disampaikanlah materi diameter, misalnya diameternya ini, diameter adalah ini. Kalau makanan di situ, maka mana diameternya? Nah, itu salah satu contoh. Anak pastinya tidak akan jenuh ya, karena mereka tertantang, ada aktivitas di situ, ada anak yang termotivasi, ada stimulasi yang terbentuk. Kemudian di etnomatematika akan memberikan nuansa baru. Jadi matematika tidak hanya sekedar mengerjakan soal, menghitung, kemudian hanya mendengarkan penjelasan guru. Itu hal yang sangat monoton ya, tidak ada variasi sama sekali. Jadi upaya dengan menggunakan etnomatematika itu sangat mungkin dilakukan pada hal apapun, pada saat apapun. Ya, misalnya saja hal yang tidak terbayang, misalnya ketika di pasar kita sedang menjelaskan tentang materi mata uang ya, mata uang, nilai mata uang misalnya. Nah, anak kita adakan pembelajaran di luar di pasar tradisional misalnya. Nah, ketika saat itu anak dibiarkan untuk bertransaksi dan mereka membawa uang misalnya maksimal 5.000 atau 10.000. Belanja apapun di sana ya, agar mereka bisa mengetahui kebiasaan orang-orang sana itu belanjanya di pasar tradisional. Nah, ketika ada transaksi itu ternyata ada komunikasi daerah yang terbentuk ya, kan tidak mungkin komunikasi itu sengaja kita atur, kamu nanti ngomongnya ini kan enggak, nanti akan ada alami terbentuk. Nah, komunikasi antara penjual dan pembeli itu bisa jadi sebagai bagian budaya yang biasanya sudah terbiasa oleh penjual lakukan dan pembeli lakukan di pasar tersebut. Ya, artinya apa? Hal yang sekiranya tidak ada kaitan sama matematika itu bisa diarahkan ke etnomatematik. Jadi etnomatematika itu akan menjadi alternatif pembelajaran matematika ya, yang ini sangat dianjurkan apalagi di Indonesia yang punya banyak keanekaragaman budaya. Adapun hal-hal yang dikaji dalam etnomatematika itu yang pertama adalah lambang-lambang, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilan-keterampilan matematis yang ada pada kelompok-kelompok bangsa, suku, ataupun kelompok masyarakat lainnya. Misalnya lambang, contohnya ya, lambang-lambang yang dipakai di matematika itu kan ada simbol Yunani, misalnya kayak pi atau apa. Nah, ketika kita pada pembelajaran itu mengkaitkan dengan misalnya pi itu berasal dari Yunani, kemudian ada sejarahnya dari Yunani yang asalnya lambang pi itu dari mana, itu sebuah contoh, itu berarti kita sedang menggunakan etnomatematika karena realistik tapi bukan kontekstual. Boleh ya. Jadi kita mengkaitkan budaya walaupun itu budaya orang luar ya, bukan di daerah sekitar kita, tapi itu tergolong etnomatematika. Itu contoh konsep-konsep ya, misalnya tentang konsep luas tanah misalnya. Misalnya di daerah situ adalah daerah pertanian. Kita mau membahas tentang hektar. Nah, misalnya sawah itu berapa hektar. Nah, itu berarti kita sudah etnomatematika situ karena sebagai budayanya orang di sana bertani. Prinsip-prinsip keterampilan-keterampilan matematis. Keterampilan-keterampilan matematis ini juga misalnya pemecahan masalah, pemahaman konsep, keterampilan-keterampilan yang ada di dalam bidang matematika itu juga kita bisa kaitkan dengan kelompok bangsa suku tertentu. Misalnya gini, kita sedang belajar di suku Samin misalnya ya, atau mungkin di suku Dayak, atau mungkin di Papua itu ada suku yang lain, atau di suku Jawa. Nah, di situ ketika kita menggunakan etnomatematik kita kaitkan dengan keterampilan itu bisa. Jadi kalau misalnya di suku Jawa itu ada kebiasaan tadi hitung-hitung weton atau apa, nah itu kan terus kita kaitkan dengan keterampilannya ketika problem solving, ya itu bisa tergolong etnomatematika. Kemudian yang kedua, perbedaan atau kesamaan dalam hal yang bersifat matematis antara suatu kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya. Jadi misalnya kayak gini, di sebuah
daerah itu kan ada yang sama tapi mempunyai pengertian yang beda. Mas, ada hal yang sama mempunyai pengertian yang misalnya saat kita mau belajar tentang materi bangun ruang atau geometri, di geometri itu kan ada istilahnya bangun ruang kerucut. Nah, kita saat itu sedang membahas tentang makanan daerah yang ada di desa yang bentuknya kerucut itu ya, saya lupa namanya, yang bentuknya kayak kerucut, kemudian dari janur itu. Nah, mungkin antara daerah satu dengan daerah yang lainnya itu mempunyai nama yang beda tapi barangnya sama, atau mungkin bahannya beda tapi bentuknya sama, dan lain sebagainya. Jadi di dalam etnomatematika itu juga akan bisa dijelaskan perbedaan antara suatu daerah atau persamaan antara suatu daerah terkait dengan budaya tersebut, kayak gitu. Tapi tentunya tetap dikaitkan dengan matematika. Nah, hal-hal yang menarik atau spesifik yang ada pada suatu kelompok itu juga akan bisa diteliti atau akan bisa diperoleh ketika kita menggunakan etnomatematika. Nah, misalnya cara berpikir, cara bersikap, cara berbahasa dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan matematika. Nah, misalnya kalau di angka-angka di Jawa itu, di situ angka 1, 2, 3, 4 pengucapannya di bahasa Jawa ada, kalau kromo kayak gini kan. Nah, itu kan ada. Jadi bilangan itu 1, 2, 3 misalnya, itu salah satu contoh. Nah, atau mungkin gini, kalau di Jawa itu ada istilah wajik. Wajik itu berarti apa? Segitiga, persegi atau apa? Nah, hal-hal yang kayak gitu kan hal yang menarik dan spesifik itu pada suatu kelompok tertentu. Nah, berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang kaitannya dengan matematika. Jadi di dalam unsur etnomatematika itu ada seperti literasi, ada kesadaran budaya, ada keadilan sosial, kayak gitu ya. Jadi misalnya yang tadi ya, kita sedang berbicara misalnya candi. Sebuah candi itu ternyata mempunyai banyak relief. Di situ ada bangun-bangun yang bisa disamakan dengan bangun-bangun geometri. Nah, ketika kita menemukan bangun geometri segi 5 misalnya, nah segi 5 ternyata ada di dalam candi Borobudur misalnya, kemudian ada di bagian ini. Nah, ternyata di situ kita akan dapat mendapatkan pengetahuan yang baru, mengapa kok di situ bentuknya segi 5. Nah, akhirnya akan menjadi sebuah informasi baru yang itu akan meningkatkan kemampuan literasi. Nah, tujuan dari kajian tentang etnomatematika yang pertama, agar ada keterkaitan antara matematika dan budaya itu bisa lebih dipahami ya. Jadi siswa itu yang menganggap matematika itu mungkin sulit, kaku, itu akan sedikit berkurang ya, karena ternyata matematika itu asik gitu, karena bisa diterapkan dikaitkan dengan budaya ya. Akhirnya belajar matematika itu akan lebih mudah difahami dan anak itu tidak asing. Kenapa? Karena budaya itu kan hal yang dekat dengan siswa. Jadi persepsinya siswa itu tidak akan jauh dan tidak akan hayal, imajinasinya tidak terlalu tinggi. Misalnya kita saat ini sedang belajar tentang ini ya, debit air. Nah, saat itu mungkin daerah di situ, di daerah Genuk misalnya, yang dimana di situ adalah kondisi banjir. Nah, ketika bicara tentang debit air itu kan kita bisa bawa ke konteks banjir atau rob. Jadi ketika curah hujan sekian, maka debit airnya menjadi sekian. Terus anak disuruh mengukur dari kemarin sampai hari ini itu ada penambahan debit berapa. Nah, seperti itu kan anak akan lebih mengetahui bahwa matematika itu lebih bisa diterapkan pada lingkungan mereka, dan akhirnya mereka akan mempunyai anggapan bahwa matematika itu sangat bermanfaat. Misalnya lagi di sekolah dia dekat dengan pantai. Nah, matematika yang disampaikan materinya dikaitkan semuanya dengan pantai ya. Misalnya tentang volume itu dia menggunakan pasir ya. Kemudian misalnya dengan panjang itu berarti dia bisa mengukur dari pantai sini, titik sini sampai sini itu ada berapa kilo, gitu-gitu. Pokoknya berbasis pantai. Akhirnya anak itu kan akan dekat
dia juga akan melakukan investigasi atau eksperimen di sekitar pantai, dan kemudian mereka juga akan merasa, wah, matematika itu ternyata sangat bermanfaat ya bagi saya gitu, karena kan tidak jauh gitu dari apa yang mereka pikirkan. Kemudian ini kami berikan beberapa contoh penerapan etnomatematika ya. Perlu diketahui ini ada sebuah Candi Borobudur. Di Candi Borobudur itu setelah diamati ternyata ada sebuah relief ya di sini, istilahnya arca apa relief ini. Nah, di sini di relief ini ternyata dia mendekati bangun segitiga. Nah, kita bisa menyampaikan konsep segitiga di sini, ada tinggi, ada alas bagaimana, sehingga luasnya bagaimana. Nah, ini juga bisa akan diaplikasikan. Misalnya kita mengetahui luasnya dari relief ini tuh berapa sih, menggunakan meteran atau bagaimana, atau kita kasih tahu dulu kalau ini mempunyai alas sekian, tinggi sekian, maka lebarnya maka luasnya berapa, kelilingnya berapa, seperti itu. Itu menjadi hal yang aplikatif ya. Lanjut contoh yang lain, ini batik ya. Batik mungkin siswa salah satu contohnya pada pembelajaran kelas mereka disuruh ayo membawa kain batik, baju boleh, jarit ya atau apa sih boleh, sapu tangan boleh, yang batik dibawa ke sekolahan semua kayak gitu contohnya. Kemudian mereka saat itu sedang belajar tentang pencerminan ya, atau simetri atau kekongruenan atau refleksi ya. Nah, di situ sekarang identifikasi dari batik yang kamu punya, cari cerminnya mana, misalnya cari bayangannya di mana ketika objeknya di mana kayak gitu. Kemudian mana yang simetris ini sama simetris ini yang mana yang tidak simetris, mana sama mana. Nah, itu kan bisa jadi bahan. Mereka akan mengetahui, oh yang simetris itu akhirnya konsepnya kayak gini, yang tidak tuh kayak gini. Contoh selanjutnya, nah ini tidak asing bagi kalian ya, di daerah Demak itu kan banyak sih ya pengrajin rebana, atau mungkin daerah-daerah yang lain. Nah, misalnya dikaitkan dengan konsep ini, ada bangun geometri, bangun dimensi 3 sama dimensi 2. Nah, di sini penerapannya ya, penerapan dari etnomatematika itu adalah salah satu budaya yang ada di daerah itu. Mungkin pas saat itu dia dekat dengan pengrajin rebana, atau mungkin di daerah situ salah satu budaya religiusnya yang paling dominan atau banyak ada di masyarakat itu rebana. Nah, dia bisa menggunakannya ketika alat musik rebana ini cenderung mendekati pada bangun geometri yang bagaimana kayak gitu. Akhirnya dia bisa mengidentifikasi, oh ini loh yang namanya diameter, oh ini yang namanya tinggi, dan lain sebagainya. Dan ini pun bisa akan berlanjut dengan contoh problem solvingnya. Misalnya diketahui sebuah rebana dengan ukuran kayak gini kayak gitu, maka berapa luasnya, atau gini, seorang perajin akan membuat rebana dengan bahan dasar kulit sekian, dibutuhkan ketika di diameter rebana tersebut sekian, maka berapa lebar kulit yang harus dibutuhkan untuk membuat rebana dalam ukuran sekian. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, ketika etnomatematika ini diterapkan, siswa yang akan dilatih ya, tentunya ini cara berpikir kritis kreatifnya akan terbangun. Oke, saya kira itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan ya. Silakan kalian melanjutkan dengan tanya jawab pada kolom komentar, dan bisa mengerjakan tugas ya. Tugas sudah ada di deskripsi. Tugas itu tidak lain bertujuan agar kalian lebih memahami materi yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.